Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik dan menyaksikan video ini. Kali ini saya akan membahas salah satu materi pendidikan Pancasila kelas 8 di bab 5, yakni tentang tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Sebelumnya kita telah belajar tentang pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa tantangan pelaksanaan dari wawasan Nusantara tersebut. Ini menjadi penting sebab pelaksanaan wawasan Nusantara merupakan bagian yang harus kita lakukan sebagai seorang warga negara. Dan kita harus memahami apa saja sebenarnya tantangan dari pelaksanaan wawasan Nusantara tersebut. Nah, secara sederhana, tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua, yakni tantangan eksternal dan tantangan internal. Apa itu tantangan eksternal? Tantangan eksternal pelaksanaan wawasan Nusantara merupakan tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara yang berasal dari luar negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja misalnya? Satu, misalnya tantangan dari luar berupa serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara luar terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sepanjang usia kita mungkin hal itu tidak pernah kita saksikan secara langsung. Tetapi beberapa waktu lalu negara kita sempat berkonfrontasi dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini berkaitan dengan klaim Malaysia terhadap dua pulau yang dimiliki oleh Indonesia, yakni Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang ada di Kalimantan. Yang pada akhirnya kemudian pulau tersebut menjadi milik dari negara Malaysia. Atau kita bisa merujuk pada pembajakan MV Sinar Kudus yang menjadi salah satu peristiwa maritim yang dimulai pada tanggal 16 Maret tahun 2011 dengan 4 perompak di Samudra Hindia yang membajak kapal kargo MV Sinar Kudus di 456 mil laut atau sekitar 845 km sebelum timur pantai Somalia. Nah, tantangan-tantangan tersebut kemudian dapat diatasi melalui penyelamatan atau pengepungan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut pada tanggal 1 Mei tahun 2011. Nah, pembajakan tersebut merupakan pembajakan pertama terhadap kapal dagang Indonesia di lepas pantai Somalia. Berikutnya, tantangan eksternal pelaksanaan wawasan Nusantara, yakni masuknya paham-paham ekstrim yang dapat membahayakan kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara. Apa saja paham-paham ekstrim itu? Nah, paham-paham ekstrim itu seperti radikalisme atau paham-paham yang menghendaki mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Paham-paham ini sangat berbahaya di dalam pelaksanaan wawasan Nusantara karena pada sejarahnya negara kita kemudian mengalami berbagai ancaman-ancaman tersebut. Misal, bom yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Itu merupakan salah satu bentuk dari paham ekstrim. Bom yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 yang terjadi di Surabaya, yang terjadi di dekat kita bahkan, merupakan salah satu akibat dari adanya paham-paham ekstrim yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga,
Tantangan eksternal dari pelaksanaan wawasan Nusantara yakni masuknya budaya-budaya asing yang dapat merusak mental dan moral anak bangsa. Seperti hedonisme misalnya. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu ya paham atau gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, orang yang menganut paham ini cenderung untuk fokus pada kesenangan pribadi dan menghindari ketidaknyamanan. Seringkali dengan cara konsumtif dan memaksakan diri untuk mendapatkan kesenangan. Yang keempat, tantangan eksternal pelaksanaan wawasan Nusantara adalah serangan cyber yang bertujuan untuk merusak sistem informasi dan teknologi di dalam negeri. Nah, apa saja yang berkaitan dengan serangan cyber? Tentu berkaitan dengan data-data pribadi kita yang ada di dunia internet yang terkadang secara sukarela kita sampaikan ketika mendownload sebuah aplikasi atau berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa contoh serangan cyber yang pernah terjadi di Indonesia itu salah satunya adalah kebocoran data atau kebocoran data satu data ASN tahun 2024. Tepatnya sekitar bulan Agustus tahun 2024, di mana kebocoran data ini melanda sekitar 4,7 juta data pegawai negeri sipil milik Indonesia yang dijual dalam situs dark web. Atau misalnya kasus pembobolan data NPWP yang dilakukan oleh Bjorka pada tahun 2024. Atau misalnya serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara ransomware ya, Lockbit 3.0 tahun 2024 dan banyak hal lain. Atau kalau kita masih ingat misalnya kasus pembobolan 91 juta akun Tokopedia tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret. Apa tantangan internal pelaksanaan wawasan Nusantara? Tantangan internal pelaksanaan wawasan Nusantara merupakan tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara yang berasal dari dalam negeri. Tetapi sebelum itu, coba sekarang kamu diskusikan dengan teman sebangkumu atau dengan anggota keluargamu yang ada di rumah berkaitan dengan pelaksanaan wawasan Nusantara di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang kamu diskusikan? Begini, coba menurut kalian, tantangan seperti apakah yang dihadapi dalam melaksanakan konsep wawasan Nusantara pada era teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini? Diskusikan dengan teman sebangku atau dengan anggota keluarga yang ada di sebelahmu. Nah, sekarang kita lanjut dengan tantangan internal pelaksanaan wawasan Nusantara. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa di antaranya yang cukup terkenal dan ada sampai sekarang adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka, di mana mereka mengangkat senjata, kemudian memiliki ide untuk mendirikan negara sendiri, yakni Papua Merdeka. Kedua, tantangan internal itu juga seperti terjadinya perpecahan, perselisihan, dan sikap bermusuhan antar kelompok masyarakat. Tantangan ini biasanya muncul ketika dua kelompok yang berbeda itu saling berselisih dan berbeda paham. Yang paling sering kita saksikan misalnya di sekitar kita itu kelompok silat, kelompok supporter, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tantangan internal pelaksanaan wawasan Nusantara yakni aparat penyelenggara negara yang tidak amanah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Aparat penyelenggara negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan amanah konstitusi,
Tetapi tidak jarang mereka kemudian tidak amanah di dalam menjalankan tugas tersebut. Misalnya kasus suap yang sering terjadi dalam pengurusan izin impor, korupsi di PT Asabri, atau yang paling membuat kita jengkel itu seperti kasus korupsi EKTP. Nah, kasus ini melibatkan sejumlah pejabat negara dan pemerintah. Yang keempat, sikap nasionalisme yang semakin memudar. Sikap nasionalisme itu merupakan sikap cinta terhadap tanah air. Nah, sikap ini biasanya sering ditunjukkan oleh orang dengan melaksanakan aktivitasnya dengan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengapa seiring berjalannya waktu sikap nasionalisme ini semakin memudar? Tentu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Memudarnya sikap nasionalisme itu menjadi tantangan internal sebab wawasan Nusantara itu tidak dapat dilaksanakan tanpa nasionalisme yang kuat. Yang terakhir, tantangan internal pelaksanaan wawasan Nusantara yakni tidak bijak dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seperti apa misalnya? Banyak di antara kita sekarang yang kemudian terjerat pinjol, judol, judi online itu ya. Atau kemudian bagaimana terjebak dalam kejahatan cyber, atau kemudian justru memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal buruk, misalnya pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya. Padahal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan kita apabila kita mampu menyikapinya secara positif. Itu dia tantangan internal pelaksanaan wawasan Nusantara. Setelah kita menyimak berbagai tantangan internal pelaksanaan wawasan Nusantara, coba sekarang kamu bisa identifikasi itu 5 hal positif dan 5 hal negatif yang pernah kalian lakukan saat menggunakan internet. Demikian video kali ini, semoga kita dapat mengambil manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.